Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nifta dari Teknologi Pendidikan 2017. Di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai bagaimana sih cara mengembangkan multimedia interaktif dengan menggunakan software Unity 3D. Nah, sebagai pengenalan awal, apa sih Unity 3D itu? Software Unity 3D adalah software yang biasanya digunakan untuk mengembangkan game multiplatform. Jadi game-game yang biasa digunakan untuk Windows, Android, Macintosh, iPad, iPhone, dan lain sebagainya. Selain untuk mengembangkan game, Unity ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, dia bisa mengembangkan multimedia interaktif yang saat ini akan kita pelajari. Kemudian, dia juga bisa mengembangkan augmented reality maupun virtual reality. Di video pertama ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara melayout multimedia ataupun bagaimana cara menata user interface dari multimedia yang akan kita kembangkan. Nah, biar teman-teman makin paham lagi, langsung aja yuk kita praktek bareng-bareng. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Hal pertama yang harus sudah disiapkan teman-teman di sini adalah aset. Jadi bahan-bahan seperti gambar, background, button, background, kemudian ada intro untuk video intro dan lain-lain itu harus sudah disiapkan sebelumnya. Nah, saya sendiri ngembangin asetnya itu pakai software CorelDRAW. Jadi setiap bagian sudah terdesain di sini. Bagusnya lagi, teman-teman membuat ini langsung ke model flowchart. Kalau di saya ini kan tertata aja, cuman alurnya akan diinget-inget, cuman di kepala gitu. Nah, setelah ini langsung aja kita ekspor dalam bentuk PNG atau JPEG. Di sini saya sudah ekspor desain saya dari Corel, kemudian ditata biar lebih rapi dan lebih enak nanti ketika import di Unity. Jadi seperti ini. Jadi ada folder background, bumper, background, ada icon juga yang nanti akan dijadikan icon aplikasi dari MI kita. Oke, langsung aja yuk. Kita buka aplikasi Unity-nya. Tentukan lokasinya. Terus kita namai MI Tata Surya. Nah, bisa kita lihat di bawah sini ada folder aset yang otomatis terbuat oleh Unity. Di sini adalah tempat bahan-bahan yang nantinya akan kita import di sini. Kemudian ada scene juga, ada file script, semuanya bahan-bahan aset semua ada di bagian bawah dari Unity, software Unity ini. Nah, langsung aja yuk kita import aset-aset yang sudah kita siapkan tadi. Biar lebih rapi, kita buat dulu folder bahan. Tinggal klik kanan saja, create, kemudian pilih folder. Tinggal di drag saja ke dalam asetnya. Selanjutnya, kita akan membuat scene yang akan digunakan selama proses pembuatan MI. Kita masuk ke folder scene. Sampel scene ini kita ganti dulu biar lebih cocok. Kita ganti dengan nama bumper, misalkan. Nah, scene ini kita buat sesuai rancangan awal desain tadi ya. Jadi seperti ini. Setelah bumper nanti ada opening, kemudian lanjut ke main menu. Nah, di main menu ini saya nggak akan nunjukin cara buat dari scene button-button semuanya ini, tapi nanti hanya akan menunjukkan di materi dan kuis karena caranya hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama gitu. Oke, langsung yuk kita buat. Klik kanan di bagian aset, lalu pilih create scene. Nah, kurang lebih sepertinya udah semua scene yang kita butuhkan untuk program MI kali ini. Dan sebelum
mulai menata layoutnya agar lebih tertata urutannya, kita atur di bagian sini. Nah, kenapa harus kita atur? Karena ini nanti akan digunakan ketika kita membuat sebuah script untuk membuat tombol itu bisa berjalan. Jadi, tombol dari scene 1 ke scene 2 itu bisa berjalan. Nanti kita akan pakai di bagian urutan ini. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada urutan dari scene-scene-nya. Misalkan menu utama dia ada di nomor 3, kemudian intro ada di 1, bumper ada di 0. Ini nanti akan urut. Nah, karena kita membuat urutannya setelah intro itu masuk ke main menu, jadi kita akan menaikkan menu utama di atas materi. Nah, urutannya jadi seperti ini. Jadi pertama yang muncul nanti bumper, kemudian habis bumper akan masuk ke intro. Intro nanti masuk ke menu utama. Di menu utama ada materi dan kuis. Nah, untuk layout pertama kita akan membuat di scene bumper. Kita lihat dulu bahan yang tadi udah kita import. Nah, intro MI ini akan dijadikan bumper dari MI. Caranya klik kanan, kemudian pilih video player. Karena intro yang dibuat adalah video, jadi kita bikin video player di situ. Nah, intro ini kita drag ke sebelah sini, video clip. Nah, dia belum muncul, dia belum bisa berjalan karena di target tekstur ini masih known, masih kosong gitu. Jadi kita harus mengkoneksikan main kamera yang ada di scene bumper ini ke video playernya. Caranya adalah render mode ini kita ganti dengan kamera near plane. Nah, kamera ini masih kosong, kita drag aja main kamera dari scene ini ke kamera. Langsung kita coba. Nah, sudah berjalan ya. Kurang lebih intronya akan seperti ini. Oke, jangan lupa untuk di save. Kemudian biar warnanya sama, main kamera ini akan saya ganti warna backgroundnya. Dari skybox dibuat solid color. Karena tadi MI videonya background hitam, jadi akan dibuat hitam. Jadi lebih rapi ya dibandingkan yang tadi. Scene bumpernya sudah jadi, kemudian kita lanjut ke scene selanjutnya, yaitu scene intro. Nah, kita akan mengedit di tab scene. Klik kanan, pilih UI, kemudian image. Karena kita sudah menyiapkan image yang sudah didesain tadi, jadi kita tinggal menambahkan komponen image di dalam scene-nya. Nah, kanvas ini kita atur dulu ukurannya. Di bagian sini pilih scale with screen size. Kita buat ukuran Full HD 1920 x 1080. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang tengah ini adalah image. Kita buat ukurannya sama dulu. Kemudian posisinya kita buat 0. Nah, ini masih kosong ya image-nya. Kemudian kita namai dulu. Kita ganti dulu namanya. Nah, di search image ini masih kosong. Kita tinggal drag aja image yang udah kita siapkan ke dalam search image tadi. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa si Unity ini dia hanya bisa membaca bahan yang berbentuk sprite. File kita tadi kan masih JPEG. Nah, sementara dia bisa membacanya sprite, tertulis di sini, sprite. Jadi gambar ini, gambar yang sudah kita import harus kita convert dulu dalam bentuk sprite. Caranya select saja semuanya, kemudian di bagian kanan inspektor ini kita pilih tekstur type-nya ke dalam bentuk sprite 2D and UI. Nah, langsung aja di apply. Nah, bisa kelihatan ya bedanya.
Sekarang ada tanda buletan di sampingnya, itu berarti dia sudah berbentuk sprite. Nah, langsung aja kita drag gambar yang dibutuhkan untuk scene intro ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita membutuhkan sebuah tombol. Kita buat button. Di bagian kanvasnya klik kanan, kemudian pilih UI, button. Nah, dia sudah jadi sebuah button, tapi gambarnya belum kita atur ya. Teksnya ini karena nggak perlu, jadi dihapus saja, karena di button kita udah ada teksnya. Biar lebih simple. Kemudian button ini kita atur gambarnya. Di sini juga memerlukan UI sprite. Karena file kita belum sprite, jadi belum bisa. Kita convert dulu seperti file background tadi. Nah, kemudian langsung aja di drag. Ukurannya masih kecil, belum sesuai ya. Kita harus sesuaikan dengan filenya. 380 x 226. Posisikan seperti desain di awal. Oke, untuk scene intro sudah jadi. Kemudian jangan lupa untuk di save. Kita lanjut ke scene selanjutnya, yaitu scene menu utama. Setelah intro, kita akan masuk ke menu utama. Kita bisa copy paste saja dari file canvas intro. Biar lebih cepat. Tinggal diganti saja gambar background. Nah, kemudian buttonnya juga kita ganti sesuai kebutuhan untuk main menu. Di main menu kita memerlukan tombol exit, materi, dan quiz. Materi kita drag dulu, kita sesuaikan ukurannya. Posisikan sesuai kebutuhan. Kemudian kita copy paste saja dari sini. Kita ganti dengan button quiz. Kita geser. Oh, ini diganti namanya dulu biar lebih jelas. Kurang tombol exit. Kita tambahkan juga di sini. Quit. Sesuaikan ukurannya. Nah, untuk scene main menu sudah jadi. Sekarang kita akan lanjut ke scene selanjutnya. Jangan lupa untuk di save. Kita masuk ke scene materi. Kita copy paste lagi. Backgroundnya diganti. Di materi kita butuh background ini. Nah, di bagian satu materi ini nanti akan ada tombol di masing-masing planet. Pertama kita ganti tombol quit-nya dulu jadi tombol home. Ini nanti akan ditembakkan ke main menu.
kita ganti ke button untuk Merkurius. Sesuaikan ukurannya. Kemudian posisikan. Nah, ini tinggal di copy paste saja sesuai dengan kebutuhan. Biar lebih rapi, kita akan membuat grup ya di sini. Tinggal diklik kanan aja di bagian kanvas, bikin game object, ganti nama menu button. Button-button tadi tinggal di drag saja ke dalam menu button. Nah, kemudian kita akan memasukkan materi dari masing-masing button. Materi bumi, materi Merkurius, materi Venus. Kita copy paste saja dari menu button. Kemudian kita ganti nama jadi materi bumi. Ini tinggal diganti saja dengan background dari materi bumi yang tadi sudah kita desain sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di materi bumi ini kita memerlukan tombol next dan back. Kita buat tombolnya. Ya, di sini, oh ya ini dia. Atur dulu ukuran dan posisinya. Backnya tinggal copy paste saja. Nah, untuk materi kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan saja materi-materi tambahannya. Materi bumi 1, 2, 3, kemudian ada planet-planet lain. Kita lanjut ke scene quiz. Kita copy paste lagi untuk kanvas dan backgroundnya. Biar lebih cepat, kemudian backgroundnya diganti dengan background quiz. Saya langsung ke pertanyaan pertama ya, biar lebih simple. Kemudian kita bikin button untuk pilihan gandanya. Nah, di button pilihan ganda ini belum saya masukkan langsung teksnya di gambar, karena nanti kita akan membuat script yang di situ ada fungsi untuk menembak teks dari button, biar nanti skornya itu bisa bertambah. Kita buat teksnya, pilihan A, bumi misalkan. Nah, fontnya ini masih Arial, saya pengen ganti dengan font lain sesuai dengan tema desain saya yang sudah kita import tadi. Kemudian font ini kita drag ke font karakter di bagian sini. Nah, kalau kita lihat di sini fontnya masih blur ya. Nah, kita harus mengatur fontnya biar lebih jelas lagi. Caranya, klik saja fontnya, kemudian di bagian kanan dari karakter dinamik diubah menjadi Unicode. Kemudian font size-nya ini bisa dirubah lebih dengan angka yang lebih tinggi. Misal 150, klik saja apply. Nah, ini sudah mulai lumayan jelas, dia tidak blur. Untuk membesarkan fontnya tinggal di scale aja pakai tools.
Ini untuk ukuran ruang teksnya ya, biar lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk pilihan A sudah jadi, sekarang tinggal copy paste saja untuk pilihan B, C, dan D. Teksnya tinggal diganti saja di sini. Pilihan B apa, C apa, D apa. Kita juga memerlukan kotak nilai. Kita copy paste saja dari sini. Terus pilihan gandanya dihapus. Backgroundnya diganti dengan ini quiz score. Nah, quiz score-nya udah jadi. Sekarang ditambahkan teks angka untuk skornya. Skor. Kita ganti juga fontnya sesuai tema. Nah, kurang lebih seperti ini penataannya. Jangan lupa untuk di save. Nah, untuk scene quiz sudah jadi. Nah, gimana teman-teman? Gampang ya? Semoga penjelasan tadi bisa cukup jelas dipelajari. Jangan lupa untuk langsung mempraktekannya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.